Gorengannya belinya di depan kantor. Banyakin tahu isinya. Jangan lupa cabenya. Terus taruh di piring. Terus dibawa ke ruang meeting, Mbak. Dua, ini bukan salahnya Susi, Pak. Tiga, tapi Poda aja yang tinggal punya aneh. Empat, bayin aja ya, Pak ya. Lima, kalau Poda baik. Enam, bukan Poda namanya, Pak. Tujuh, Bapak cerita dong, Pak. Pendra mana? Mampus lagi Nada. Bakalan mati. Lu kagak nyadar apa? Hah? Poda dihukum sama Taka. Nanti kalau dia kemari, dia bakalan balas dendam sama kita. Mas, bagaimana kalau kita kabur aja? Otak lu licik juga sekarang lo. Tapi takut. Enggak, Mas Pak, curang ide saya, Mas. Saya ikut ya. Susi my dear, punya pulpen nggak? Pinjem dong. Aduh, Mas, kalau cuma pulpen doang Mas Susi punya. Tapi ya Poda katanya lagi ngomong sama Pak Taka. Iya tuh, lagi ceramahin sama Taka. Biarin aja, emang kadang-kadang tingkahnya suka keterlaluan. Udah kayak yang punya kantor aja, ya kan? Udah gitu tuh ya Mas ya, udah jarang kerja, tampangnya jutek. Susi aja kadang-kadang suka nggak tahan, ya kan? Ngomong deh, tapi biarin aja. Biar dia sekali-sekali ngerasain gimana namanya dihukum sama Pak Taka. Kita lihat dulu Mas. Pendra, pinjem pulpen dong. Barang-barang saya tidak untuk dipinjamkan. Mana pulpennya? Sih. Tuh kan, Poda pasti mau marah-marah lagi. Mas Gusti, makan siangnya seperti biasa kan, Mas? Ih, Poda ya, ke Mas Gusti tuh gara-gara Mas Gusti aja jabatannya tinggi. Coba kalau sama kita, Hai Sus, kesini mau ambil sampah ya? Gue bantuin deh, ya? Sus, mana? Nggak nyata. Kenapa cepet kerjain lelet banget sih lu. Itu lagi, aduh. Asik, yuk. Sekarang kita kabur, yuk. Halo Sayuti, Nail, apa kabar? Tapi kita kagak ngimpi. Buktinya lu sakit. Dari jalan Ya saya. Pok, saya nggak usah dibantu. Bis. Masa empok ngambil galon sih? Lo jangan takut gitu dong, Il. Gue kan pengen nunjukin kalau gue tuh udah berubah. Gue pengen baik sama lo. Pok jangan baik sama saya. Kalau empok baik, malah saya yang jadi serem. Misi, Pok. Il, bilangin sama yang lain kalau gue udah jadi baik ya. Lah bener Mas Gusti. Masa saya bohong sih? Itu Poda ya. Tiba-tiba aja jadi baik. Saya juga sampai. Ya bagus dong kalau Oda jadi baik. Kenapa lo berdua jadi pada ribut sih? Mas, Poda itu nggak mungkin baik. Seandainya pun baik pasti ada apa-apanya. Padahal ya tadi pagi semua orang udah dimarahin. Bang Mail dimarahin, Susi juga dimarahin. Sampai yang namanya Mas Saiku, pahlawan serta pujaan hatiku satu-satunya di dunia ini yang tidak ada taranya pun dimarahin. Padahal apa kesalahannya Mas Sai? Kenapa marah?
dong, ngaku aja deh. Enggak. Alah Bapak, udahlah Pak, kalau marah tuh Bapak ngaku aja, nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa kok Pak, kalau misalnya orang itu marah-marah sekali-sekali tuh nggak apa-apa. Asal jangan kayak Oda tiap hari tuh mesti marah. Nah, kalau nggak marah tuh Pak, mau ke toilet ya? Ikut. contohnya ya Mas ya, kemarin itu Mas ya. Nih, gue bikinin teh. Mbak, boleh lihat jempolnya nggak, Mbak? Sih, Kata yang saya, kalau ada orang kesambet harus dipencet jempolnya. tahu. Gak ngerti. Tuh kan, bener kan? Susi rasa ya, Po Oda baik karena Po Oda suka sama Mas Sai. Buktinya ya, Susi udah curiga. Suaranya kencang lagi. Kan kalau sananya. Cukup. Hari ini saya tidak mau dengar lagi orang teriak-teriak. Susi rasa ya, Po Oda tuh dijampi-jampi tahu nggak sama Pataka. Masa ya begitu keluar dari ruangannya Pataka, tiba-tiba Po Oda berubah jadi baik. Kenapa coba? Pasti ada apa-apanya. Gak mungkin kalau nggak ada apa-apanya. Padahal ya, Po Oda itu jahatnya amit-amit. Malah jahatnya bisa melebihi Pataka, tahu nggak? Oh, jadi Pak Taka jahat? Ih, banget. Baik, Mbak. Segera. Sama-sama, Mbak. Mbak Sasa minta dibikinin teh hijau, Mbak. Biarin, gue aja yang bikin ya. Terus Mbak Sasa bilang apa lagi? Kata Mbak Sasa, tehnya jangan kental-kental, Mbak. Sip. Terus, cepetan diantarnya. Soalnya Mbak Sasa mau meeting. Oke. Jangan lupa minuman buat meeting, Mbak. Dan makanan kecil. Gorengannya belinya di depan kantor. Banyakin tahu isinya. Jangan lupa cabenya. Terus taruh di piring. Terus dibawa ke ruang meeting, Mbak. 2, ini masalahnya Susi, Pak. 3, tapi Po Oda aja yang tinggal punya aneh. 4, bangin aja ya, Pak ya. 5, kalau Po Oda baik. 6, bukan Po Oda namanya, Pak. 7, Bapak cerita dong, Pak. 8, kenapa Po Oda bisa sampai kayak gitu? 9, kalau Bapak nggak mau cerita ya, Pak. Mas, bener. Mbak Uda sekarang udah jadi baik. Yang bener lu. Lu kagak bohong. Pok, bikinin saya teh manis dong. Boleh. Mumpung lagi baik, kita kerjain aja ya kak. Suruh. Nih, Il. Makasih, Pok. Sama. Pak, pijitin dong. Pegang nih. Dong. Ke bawah dikit. Nah, iya di situ tuh. Ah, elah pelan amat sih. Orang kagak makan nih. Ah. Aduh, udah dah berhenti dah. Kagak bisa mijit. Bikin mie goreng. Kalau udah jangan mateng-mateng, ya. Ya. Ngerebusnya pakai air galon, jangan pakai air ledeng. Biar sehat. Terus ntar beli gorengan di bawah ya. Nah, beli gorengannya bilang cabenya yang banyak. Nuh, taruh di piring ya. Nanti kalau udah ditaruh di piring, aduh, apa nih, Pok? Emang gue pembantu lo? Hah? Gue tuh baik hanya karena takut dihukum sama Pataka. Tapi kalau begini caranya, mendingan gue dihukum sama Pataka. Mau squat jam kek, mau push up kek, gue gak peduli. Gue gak peduli. Apa? Di luar. Biarin. Pok, ampun. Lo ngapain lagi? Hah? Jangan, Mas. Iya, ini gue pegangin. Kemana sih lo? Lepas gak? Iya bener, jangan salonnya nih.
Makanannya Mas saya Pak selalu dirampas sama Poda. 65. Padahal Susi udah capek-capek beli di warungnya Bang Miun. 66. Di warungnya Bang Miun tuh Pak ya. 67. Udah makanannya enak, murah lagi Pak. 68. Makanya Susi selalu beliin buat Mas Saiku yang baik hati dan tidak sombong. Pahlawan serta pujaanku satu-satunya di dunia ini yang tidak ada taranya. 69. Bener kan Pak? Bener dong. Iya kan? 70. Makanya Mas saya selalu tertindas sama